أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk dapat duduk di dalam majelis ilmu, menuntut ilmu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan atasnya kebaikan, dijadikan dia faqih, faham, mengerti dalam masalah agamanya. Dan seseorang tidak mungkin faham dalam masalah agama kecuali dia mau menuntut ilmu, mau belajar, mau duduk untuk mendengarkan apa yang disampaikan dari firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai upaya dia bertafaqquh dalam agama. Maka ketika ibu-ibu sekalian diberikan kenikmatan oleh Allah untuk mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu, ini merupakan nikmat yang amat luar biasa. Syukurilah hal tersebut agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan nikmat yang ibu-ibu dapatkan, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut dikala ibu-ibu sekalian bersyukur. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sekarang berada di penghujung dari bulan Dzulqa'dah, di penghujung dari bulan Dzulqa'dah, tepatnya di tanggal 25 Dzulqa'dah. Beberapa hari ke depan insyaallah, semoga Allah panjangkan usia kita akan berjumpa dengan bulan Dzulhijjah, bulan yang amat agung, bulan yang amat mulia, karena di dalamnya terdapat 10 hari yang paling istimewa yang ada di dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama menyebutkan bahwa di antara penafsiran 10 malam ini adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang insyaallah akan kita jumpai beberapa hari ke depan. Sekarang kita berada di hari Rabu di tanggal 25. Bisa saja tanggal 1 Dzulhijjah itu bertepatan dengan hari Senin atau juga hari Selasa, tergantung ru'yatul hilal nampak atau tidaknya nanti di tanggal 29 Dzulqa'dah. Maka kita perlu mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan hari-hari istimewa tersebut.
Berbeda dengan di bulan Ramadan, ketika ada malam-malam yang paling istimewa, yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, persiapan kita begitu matang. Karena 20 hari sebelumnya kita telah berpuasa, melaksanakan qiyam, membaca Al-Quran. Persiapannya begitu matang. Sehingga masuk 10 hari terakhir Ramadan, malam-malam tersebut sungguh dapat kita maksimalkan bagi kebanyakan kaum muslimin. Tapi 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini persiapannya sangat mepet sekali. Tidak diawali dengan rangkaian ibadah-ibadah sebagaimana yang dilakukan di bulan Ramadan. Akan tetapi setiap muslim tetap harus berikhtiar, berusaha untuk memanfaatkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah tersebut. Karena waktu terbaik, kesepakatan para ulama, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sedangkan waktu terbaik dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, yaitu di waktu malam, adalah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka persiapkanlah diri kita untuk menyambut hari-hari tersebut dengan memperbanyak amalan saleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini. Tidak juga jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan tidak juga jihad dapat mengalahkan amalan saleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja' min dzalika bi syai'. Kecuali jika seseorang pergi berjihad dengan harta dan jiwanya, tidak ada satupun dari keduanya yang kembali, maka baru dapat mengalahkan amalan saleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Artinya jika ada yang pergi berjihad, wafat di medan jihad, tapi hartanya kembali kepada keluarganya, belum bisa mengalahkan amalan soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Banyak amalan soleh yang dapat kita kerjakan. Yang paling utama tentunya berhaji ke Baitullah. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Serulah manusia untuk berhaji ke Baitullah. Niscaya mereka akan datang dengan kaki mereka ataupun menaiki kendaraan unta-unta mereka yang kurus karena jauhnya perjalanan dari seluruh penjuru dunia, akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah olehmu haji dan umrah untuk Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal untuknya kecuali surga Allah. Tentunya haji adalah salah satu ibadah yang paling istimewa yang dilaksanakan oleh orang-orang di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena inti dari pelaksanaan ibadah haji itu sebagiannya berada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, tepatnya dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah ketika seluruh jamaah berangkat menuju Mina untuk melaksanakan tarwiyah. Kemudian di tanggal 9 Dzulhijjah mereka berangkat menuju Arafah untuk wukuf. Di waktu malamnya mereka meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk mabit di sana. Dan di tanggal 10 Dzulhijjahnya mereka melempar Jumratul Aqabah, mereka menyembelih hadyu, dan mereka pun melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Inti dari rangkaian ibadah haji hampir mayoritasnya dilaksanakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka haji adalah salah satu ibadah yang paling utama yang dilaksanakan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Selain daripada haji, juga seseorang dapat melaksanakan ibadah puasa yang sangat dianjurkan karena merupakan bagian dari amalan saleh yang dapat dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, kecuali di tanggal 10. Karena tanggal 10 adalah hari Idul Adha, diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 jika seseorang mau berpuasa silahkan. Terutama puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa di hari Arafah yang memiliki keutamaan khusus, yang memiliki fadilah khusus, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man shama, yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Penghapusan dosa 1 tahun yang akan datang artinya seseorang diberikan taufik untuk terhindar dari kemaksiatan, dan andai kata dia terjerumus dalam kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada haji dan berpuasa,
seseorang juga dapat bertakbir, memperbanyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah di penghujung dari ayyamut tasyriq. Seseorang dianjurkan untuk bertakbir dengan berbagai macam lafaz. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ataupun Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ataupun Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, dan yang semisal dengannya. Seseorang dapat bertakbir dengan dua takbir jenis yang disebutkan para ulama, yaitu takbir mutlak. Seseorang boleh bertakbir dari mulai masuknya tanggal 1 Dzulhijjah, entah hari Senin atau hari Selasa nanti. Seseorang boleh untuk bertakbir. Ibu-ibu bertakbir di rumah, di perjalanan, bertakbirlah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu yang disebut dengan takbir mutlak, takbir secara umum. Kemudian juga ada takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu, yang dilaksanakan setiap selesai sholat fardu dari tanggal 9 Dzulhijjah di waktu subuh sampai waktu asar tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi ibu-ibu ba'da subuh tanggal 9 Dzulhijjah selesai sholat fardu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah beristighfar silakan untuk bertakbir. Silakan untuk bertakbir. Berapa kali? Bebas. Minimal 1 kali bertakbir. Tidak ada ketentuan bilangannya berapa kali bertakbir. Kemudian setelah zuhurnya, setelah asarnya, setelah maghribnya, setelah isyanya, terus sampai tanggal 13 Dzulhijjah ba'da asar. Itu yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan waktu, yaitu setiap ba'da salat fardu dari tanggal 9 Dzulhijjah ba'da subuh sampai tanggal 13 Dzulhijjah ba'da asar. Sedangkan takbir mutlak kapanpun, dimanapun, yang penting di tempat yang baik, ibu-ibu silakan untuk bertakbir. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Amalan soleh apa lagi yang dapat dilakukan oleh seseorang berkenaan dengan keutamaan 10 hari dari bulan Dzulhijjah? Dia dapat melakukan amalan soleh secara umum. Di antaranya juga dia dapat bersedekah, dia dapat membaca Al-Quran, dia dapat berzikir, dia dapat memperbanyak salat, entah itu salat duha, salat-salat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Dia dapat memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu merupakan rangkaian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dia dapat berkurban. Man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang punya kelapangan kemudian dia enggan untuk berkurban, maka jangan pernah mendekati tempat salat kami. Maka sisihkan uang yang kita miliki untuk berkurban lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan daging dan darah yang kita kurbankan, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat ketakwaan dan keimanan kita ketika kita menyisihkan sebagian dari harta yang Allah berikan untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sisihkan apa yang kita miliki. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Itu di antara amalan-amalan yang dapat kita lakukan berkenaan dengan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Insyaallah pembahasan secara lebih terperinci akan bisa disampaikan di kajian-kajian yang lainnya yang membahas secara khusus berkenaan dengan keutamaan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab adab dan akhlak, dan kita sekarang telah sampai ke pembahasan adab membaca Al-Quran. Kalau bab-bab sebelumnya berkenaan dengan hati, dengan adab-adab hati, maka sekarang kita mulai masuk dalam pembahasan berkenaan dengan amalan adab-adab di dalam Islam seperti apa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran bukanlah makhluk. Sebagian orang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Itu adalah perkataan orang-orang dari kelompok Mu'tazilah. Sudah ada dari zaman dahulu, dari zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, yang mana Imam Ahmad ibn Hanbal enggan untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Konsekuensinya berat ketika seseorang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena dia bisa saja menuduh tuduhan yang tidak benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang dianjurkan oleh beliau, dan mungkin ibu-ibu sering membaca hampir setiap hari, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari keburukan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kita memohon perlindungan kepada siapa? Yang dimaksud dengan kalimatullah itu bagian daripada sifat Allah. Sehingga kita meminta perlindungan dengan kalimatullah, maksudnya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diartikan bahwa Al-Qur'an firman Allah itu adalah makhluk, maka sama saja kita mengatakan Rasulullah mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepada makhluk. Padahal hal tersebut dilarang di dalam syariat, bagian daripada kesyirikan. Ketika seseorang meminta perlindungan kepada makhluk pada sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat melakukannya. Sehingga tidak tepat jika dikatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an adalah firman Allah, Al-Qur'an adalah kalamullah, dan itu adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengatakan Al-Qur'an adalah firman Allah. Dan Al-Qur'an ini Ibu adalah perkataan terbaik, perkataan yang paling benar, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam diri seorang hamba harus ada kecintaan kepada Al-Qur'an. Jangan Al-Qur'an hanya dijadikan bacaan, hanya didengarkan ketika berada dia di bulan Ramadan saja. Ketika dia sudah beranjak dari bulan Ramadan, tidak pernah mendengar Al-Qur'an, tidak pernah membaca Al-Qur'an. Bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Maka seseorang harus mengingat Allah, dan cara paling ampuh dia mengingat Allah adalah ketika dia membaca firman Allah, dia mendengarkan firman Allah, dia baca firman Allah, dia fahami maknanya, dia amalkan apa yang ada di dalamnya. Itulah ciri hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas berkenaan dengan adab-adab membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini bukan perkataan manusia biasa. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita akan berbicara dengan makhluk yang memiliki kedudukan yang istimewa saja, kita pastinya perlu persiapan, perlu mengetahui tata cara berbicara dengan sosok tersebut. Apalagi ketika kita akan membaca firman Allah, akan membaca kalamullah, tentunya kita harus tahu adab-adab berkenaan dengan hal tersebut. Jangan sampai tujuan kita beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an ternyata melanggar banyak adab-adab dan ketentuan dalam membaca Al-Qur'an. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah, seseorang harus memahami seperti apa adab-adab dalam membaca Al-Qur'an. Adab pertama, ibu-ibu, dalam membaca Al-Qur'an adalah seseorang harus membaca Al-Qur'an ikhlas karena Allah, lillah, bukan karena makhluk, tetapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang membaca Al-Qur'an hanya untuk memperdengarkan keindahan suaranya di hadapan orang lain. Jangan sampai seseorang membaca Al-Qur'an hanya demi selembar ijazah. Jangan sampai seseorang membaca Al-Qur'an hanya demi gaji yang diberikan. Jangan sampai seseorang membaca Al-Qur'an tujuannya hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Agar dikatakan fulan hafidh, fulan hafidhah. Bukan itu tujuan dari membaca Al-Qur'an. Tujuan membaca Al-Qur'an lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita dan kepada keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Mereka membaca Al-Qur'an bukan untuk juara dalam perlombaan, tapi lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca Al-Qur'an lillah, Allah akan berikan kemudahan dalam segala hal yang dia inginkan dalam perkara dunia. Tapi jadikan tujuan utama lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Imran bin Husain, beliau mengatakan, annahu marra ala qari yaqra'u thumma sa'ala fastarja'a thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Imran bin Husain, suatu hari beliau melewati seorang qari, pembaca Al-Qur'an. Yaqra'u, dia sedang membaca Al-Qur'an, thumma sa'ala fastarja'a thumma qala. Kemudian qari tersebut meminta upah dari apa yang dia baca. Maka beliau pun, Imran ibn Husain, mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini. Musibah yang sangat luar biasa. Jadi Imran ibn Husain suatu hari berjalan. Kemudian mendengarkan orang sedang membaca Al-Quran. Dia meminta upah dari apa yang dia baca. Dan ini sering terjadi. Khususnya di bulan Ramadan. Ketika masjid-masjid berlomba untuk mendatangkan imam. Mengimami mereka sholat tarawih. Banyak yang sangat disayangkan. Ada oknum-oknum yang selalu bertanya, berapa upah yang saya dapatkan? Jika di Masjid Al-Fulani dia mendapatkan sekian juta, dia akan tinggalkan. Karena di Masjid Al-Fulani dapat puluhan juta. Dibayangkan, dibandingkan mana yang lebih banyak akan dia dapatkan. Bukan dibandingkan mana kemaslahatan yang lebih besar. Saya berada di Masjid A atau di Masjid B. Harusnya seseorang mencari mana yang lebih maslahat bagi umat. Bukan mana yang dapat membayar lebih besar. Perkara dia nanti diberikan sebagai bentuk penghargaan kepadanya, itu hal yang lain. Itu nikmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Tapi membandingkan mana yang lebih mahal yang membayarnya, ini sama saja mengharapkan upah dari membaca Al-Quran. Maka Imran ibn Husain mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Qur'an falyas'alillah bihi fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Qur'an yas'alu bihi an-nas." Siapa yang membaca Al-Qur'an, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan datang kaum-kaum yang mana mereka membaca Al-Qur'an dan mereka mengharapkan upah pemberian dari manusia. Jadi seseorang ketika membaca Al-Quran harus lillah. Bukan untuk mendapatkan bagian daripada kenikmatan dunia. Tapi harus dia lakukan lillah. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara 3 kelompok yang akan pertama kali merasakan panasnya siksa api neraka. Yang pertama akan merasakan panasnya siksa api neraka adalah Al-Qari, pembaca Al-Quran. Para sahabat merasa heran, bagaimana mungkin pembaca Al-Quran merupakan orang pertama yang akan merasakan panasnya siksaan api neraka. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kenapa pembaca Al-Quran tersebut bisa menjadi orang-orang pertama yang merasakan panasnya siksaan api neraka. Rasulullah mengatakan di hari kiamat kelak dia akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan ditanya, "Madza amilta fima 'alimta?" Apa yang engkau amalkan dari ilmu yang aku berikan kepadamu? Maka orang tersebut mengatakan, aqwamu bihi ana al-laili wan nahar. Dengan ilmu tersebut aku beribadah siang dan malam, membaca Al-Quran. Maka dikatakan kepada orang tersebut, kadzabta, engkau telah berdusta. Dan malaikat mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Fa innama aradta an yuqal fulanun qari. Faqad qil. Engkau sesungguhnya melakukan itu semua hanya ingin disebut sebagai qari, sebagai pembaca Al-Quran. Dan engkau telah disebut dengan hal itu. Telah mendapatkan keinginanmu di dunia. Membaca Al-Quran sebatas ingin disebut qari. Bukan karena Allah. Maka inilah yang menyebabkan pembaca Al-Quran termasuk orang-orang pertama yang merasakan panasnya siksaan api neraka. Jika dia membaca Al-Quran bukan karena Allah. Jika dia membaca Al-Quran hanya untuk disebut qari, hanya untuk disebut hafidh, hanya untuk mendapatkan upah pemberian dari manusia, bukan karena Allah, bukan pahala yang dia dapatkan, justru kesengsaraan yang dia dapatkan di yaumil qiyamah nanti. Maka adab pertama seseorang membaca Al-Quran harus lillah. Yang sangat disayangkan di zaman sekarang, kurang penghormatan kaum muslimin kepada pembaca Al-Quran. Dan banyak pembaca Al-Quran yang menjadikan Al-Quran sarana untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari kenikmatan dunia. Sehingga tidak jarang kita saksikan orang membaca Al-Quran kemudian disawer, subhanallah. Dia membaca Al-Quran, uang dilemparkan ke wajahnya, uang dilemparkan di atas kepalanya. Ini adalah bentuk istihza, bentuk penghinaan kepada seorang pembaca Al-Quran. Dan lebih dari itu, pada hakikatnya mereka tidak menghargai Al-Quran itu sendiri. Karena orang itu sedang melantunkan ayat Al-Quran, bukan melantunkan perkataan manusia. Maka adab pertama yang harus kita perhatikan adalah ikhlas karena Allah dalam membaca Al-Quran. Harus ikhlas. Bukan karena tujuan duniawi. Entah itu kedudukan, harta, dan yang semisal dengannya. Kemudian,
Yang berikutnya adab dalam membaca Al-Quran adalah disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Ya, membaca Al-Quran disunnahkan dalam keadaan suci dari hadas kecil. Suci dari hadas kecil. Kalau suci dari hadas besar diwajibkan. Membaca Al-Quran tidak boleh dalam keadaan janabah. Harus mandi janabah terlebih dahulu. Kemudian ada perbedaan pendapat berkenaan dengan orang yang haid dan nifas. Jadi kalau seseorang itu sedang dalam keadaan junub, dia tidak boleh membaca Al-Quran sampai dia suci. Kenapa? Karena kondisi junub ini waktunya tidak lama. Dan dia punya pilihan kapan ingin berada dalam keadaan suci. Yaitu ketika dia mandi janabah. Selesai. Dia kembali dalam keadaan suci. Sedangkan haid dan nifas, waktunya ini amat panjang. Dan bukan kemauan seseorang kapan dia mau suci maka akan suci. Tapi kapan darah itu berhenti, baru dia berada dalam keadaan suci setelah dia mandi janabah. Artinya, orang yang haid dan nifas ini tidak bisa disamakan hukumnya dengan orang yang sedang dalam keadaan janabah. Karena bukan pilihan dia untuk berada dalam kondisi haid dan nifas. Berbeda dengan janabah. Bukan keinginan dia untuk terus berlama-lama dalam kondisi haid dan nifas. Sehingga para ulama menyebutkan orang yang haid dan nifas, yang rajih insyaAllah, dia tetap boleh membaca Al-Quran dari apa yang dia hafalkan. Atau tidak menyentuh langsung mushaf Al-Quran. Jadi dari hafalannya dia boleh membaca zikir, kemudian dia baca zikir pagi petang, dia baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, boleh. Dari apa yang dia hafalkan. Sebelum tidur dia mau baca ayat kursi Al-Mulk, silahkan. Karena dia bukan dalam kondisi janabah, tapi dalam kondisi haid dan nifas. Ya, ini perbedaan pandangan berkenaan dengan membacanya, bukan menyentuh mushaf Al-Quran, karena itu bab lain. Jadi di sini kita sedang bahas tentang membaca Al-Qur'annya, bukan menyentuh mushaf Al-Qur'an. Jadi ibu-ibu kalau dalam keadaan haid dan nifas silahkan. Ibu mampu untuk memiliki hafalan-hafalan dibaca, diulang silahkan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nanti ada bab lain berkenaan dengan menyentuh mushafnya, harus seperti apa. Maka di sini dijelaskan ini berkaitan dengan masalah membaca. Masalah membaca. Namun untuk menyentuh Al-Quran dipersyaratkan harus suci. Dipersyaratkan harus suci. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW an Abi Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm an abihi an jaddihi anna Rasulullah SAW kataba ila ahli al-Yaman kitaban fakana fihi la yamassul Quran illa tahir. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Maka untuk wanita yang sedang haid dan nifas, para ulama memberikan beberapa alternatif jika mereka masih mau membaca Al-Quran. Yang pertama adalah membaca tidak dari mushaf Al-Quran, tapi bisa membaca lewat gadget misalkan. Itu dibolehkan. Kemudian ada juga sebagian yang mengatakan menggunakan sarung tangan. Namun Allahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat walaupun dengan sarung tangan sebaiknya dihindari. Tetapi menggunakan gadget itu lebih selamat karena dia merupakan alat yang bisa muncul ayat-ayat Al-Quran di sana, tapi tidak disebut sebagai mushaf Al-Quran. Dan yang lebih selamat seseorang membaca dari apa yang dia hafalkan. Membaca dari apa yang dia hafalkan selama dalam masa haid dan nifas. Jadi kalau membacanya itu disunnahkan dalam keadaan suci. Membaca, bukan menyentuh mushaf. Menyentuh mushafnya harus dalam keadaan suci. Tapi membacanya sunnahnya dalam keadaan suci. Dan dilarang bagi mereka yang sedang janabah. Misalkan ada orang, mohon maaf, berhubungan suami istri.
Di waktu malam dia belum mandi, dia mau baca Al-Quran, jangan. Mandi terlebih dahulu baru membaca Al-Quran. Tapi yang haid dan nifas, dia silahkan. Dia mau membaca Al-Quran dalam keadaan haid dan nifas, silahkan. Dari apa yang dia hafalkan itu paling selamat. Kalau mau mengambil pendapat beberapa ulama dengan membaca dari gadget pun silahkan. Tapi untuk menyentuh mushaf itu dilarang bagi wanita yang haid dan nifas. Baik, adab berikutnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Jadi jika seseorang selesai makan atau ada sisa-sisa makanan, sebaiknya dia bersihkan terlebih dahulu. Entah menggunakan siwak atau menggunakan pasta gigi. Dia bersihkan terlebih dahulu. Biar aroma dari mulutnya ini dalam kondisi yang baik. Kecuali mungkin orang yang sedang berpuasa. La khulufun fa misaim atyabu indallah min rihil misk. Lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wangi misk, untuk wangi aroma mulut orang yang sedang berpuasa. Tapi jika ibu tidak sedang berpuasa, sebaiknya sebelum membaca Al-Quran kondisi mulut ini dalam keadaan bersih. Ya, minimal kumur-kumur terlebih dahulu. Agar tidak ada sisa-sisa makanan, aroma-aroma makanan yang kurang sedap. Terlebih misalkan ibu-ibu mengkonsumsi atau senang mengkonsumsi makanan yang punya aroma yang menyengat. Misalkan ada yang senang makan pete, jengkol, dan kawan-kawannya. Nah itu aromanya kan luar biasa. Jadi sebaiknya sebelum membaca Al-Quran sikat gigi terlebih dahulu, ya, sikat gigi terlebih dahulu. Kemudian juga di antara sunnah dalam membaca Al-Quran adalah seseorang hendaknya mengambil tempat yang bersih dan suci. Ya, jadi oleh sebab itu para ulama mengatakan yang paling afdal seseorang membaca Al-Quran itu di masjid. Kenapa? Karena insya Allah masjid itu bersih dan suci. Tetapi jika dia tidak membaca di masjid, dia dapat membaca di rumah. Karena Rasulullah pun melarang menjadikan rumah kita seperti kuburan. Ya, maka kita harus membaca Al-Quran di sana. Sholat di rumah juga, membaca Al-Quran di rumah. Cari tempat yang bersih, yang suci. Jangan membaca Al-Quran di tempat yang tidak suci, di tempat yang tidak baik. Jadi jangan membaca Al-Quran di tempat yang tidak baik. Baca Al-Quran di tempat yang baik. Ibu-ibu berada di dalam rumah, cari tempat yang paling suci, paling bersih. Biasanya di sebagian rumah itu ada tempat yang dia jadikan seperti musola kecil, yang insya Allah suci tempat tersebut, baca Al-Quran di sana. Ya, itu Masya Allah Tabarakallah. Tempat yang suci, kemudian kondisi kita yang baik, itu akan sangat membantu kekhusyuan kita dalam membaca Al-Quran. Dan juga yang dianjurkan dalam membaca Al-Quran, juga seseorang membaguskan posisi duduk dia. Jadi tidak duduk sembarangan, tidak sambil tumpang kaki misalkan. Kemudian tidak sambil selonjoran, tidak sambil tiduran, tapi posisi duduknya baik. Mungkin kalau laki-laki duduk sila, kalau perempuan tuh disebutnya apa? Emok ya? Ya, duduk emok ya kalau yang wanita. Kalau yang laki-laki bisa duduk dalam kondisi sila. Dianjurkan juga menghadap ke arah kiblat, ya, menggunakan pakaian yang baik. Pakaian yang baik. Untuk yang ibu-ibu afdolnya yaitu dengan menutup aurat. Jangan sampai, mohon maaf ibu-ibu, pakai daster di rumah, beres masak baca Quran ibaratnya. Ya, usahakan yang rapi, ya, seperti kondisi mau sholat seperti apa yang baik, pakai pakaian yang baik. Atau suami ibu-ibu sekalian di rumah, jangan misalkan masih pakai kaos dalam, pakai sarung, kemudian dia baca Quran. Kurang layak, karena dia akan membaca firman Allah. Maka bagian daripada adab, persiapkan diri. Gunakan pakaian terbaik. Ya, gunakan pakaian terbaik dengan aroma mulut yang baik, aroma badan yang baik, di tempat yang baik, posisi duduk yang baik. Baca Al-Quran seperti itu. Afdal, lebih utama, lebih mulia. Bukan berarti haram seseorang membaca Al-Quran, misalkan saya mau baca Al-Quran dalam kondisi tidak menghadap kiblat, kemudian saya misalkan tidak di tempat yang terlalu karena saya duduk di sofa sambil baca Al-Quran, kemudian juga saya kebetulan pakai baju biasa, hanya alhamdulillah menutup aurat tapi pakai baju biasa, apakah haram bagi saya? Ya, katakan haram ya tidak, cuman afdalnya dan baiknya, utamanya seseorang melihat kondisi-kondisi tadi dalam membaca Al-Quran. Kemudian juga
Seseorang sebelum membaca Al-Quran itu membaca isti'adzah. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini hukumnya wajib apa sunnah, Bu? Wajib atau sunnah? Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah, perintah nih, فَاسْتَعِذْ billah, mintalah perlindungan kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Berarti ini perintah nih, wajib apa sunnah? Wajib. Yakin? Nah, ini sudah banyak mufti baru sekarang. Wajib, Bu? Nah, jadi kita dalam menentukan satu hukum nggak bisa berdalil dari satu dalil saja. Harus mengumpulkan dalil-dalil yang ada berkenaan dengan hal ini. Memang kalau kita lihat dari ayat ini saja, kita dapat menghukumi wajib hukumnya, karena ini perintah. Fasta'idz, fi'il amr nih, kata kerja perintah. Fasta'idz billah, beristiadzahlah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah. Tapi ternyata ada dalil lain yang menandakan bahwa ini tidak wajib. Apa itu? Khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu ucapan-ucapan yang biasa diucapkan oleh para khutbah, khatib dan para penceramah sebelum memulai kajian. Mereka selalu membawakan khutbatul hajah. Dan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu ayat Al-Qur'an bukan? Ayat Al-Qur'an. Ya, 3 ayat disampaikan dalam khutbatul hajah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati lampu ya? Masih kedengaran enggak suaranya? Masih. Jadi 3 ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah, akan tetapi Nabi Muhammad tidak memulainya dengan isti'adzah, tidak mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sehingga ayat ini, dalil dari ayat ini dan dalil dari hadis berkenaan dengan khutbatul hajah ini digabungkan. Sehingga para ulama mengatakan hukum membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam membaca Al-Qur'an itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kenapa? Karena Nabi dalam khutbatul hajah tidak membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas ibu-ibu? Kedengeran ya suaranya? Kemudian dalam membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini dibaca setiap kita akan membaca Al-Qur'an. Entah kita membaca di permulaan surat atau kita membaca di pertengahan surat. Dan ada yang kita baca lagi khusus jika kita membaca permulaan surat, yaitu setelah membaca isti'adzah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hal tersebut kita baca ketika kita memulai bacaan Al-Quran dari permulaan surat. Kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Jadi jika ibu membaca di pertengahan surat, misalkan ibu mau membaca surat Al-Baqarah dari ayat kursi, maka ibu membaca pertama a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian langsung membaca ayat kursinya. Tidak lagi membaca bismillah. Jika ibu mau membaca misalkan surat An-Naba dari ayat innalil muttaqina mafaza dari halaman berikutnya, maka ibu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Tidak lagi membaca bismillah. Kecuali jika ibu membaca di awal surat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, barulah amma yatasaalun. Bismillah.
Barulah membaca amma yatasaalun. Jelas ke suaranya? Jelasan tanpa mic apa dengan mic? Dengan mic. Baik. Mohon maaf ya, sedang mati lampu. Mati lampu apa ngecepet? Bukan ngecepet. Takutnya keberatan. Baik. Jadi membaca bismillah itu di awal surat, kecuali surat ke-9 yaitu surat At-Taubah. Karena tidak ada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adab berikutnya dalam membaca Al-Qur'an adalah mentadaburi ayat Al-Qur'an. Jadi ibu-ibu usahakan ketika membaca Al-Qur'an itu tidak membacanya dengan bacaan yang cepat. Tapi berusahalah untuk memahami apa yang dibaca. Maka dampingi bacaan Al-Quran kita itu dengan tafsir-tafsir singkat saja. Tafsir-tafsir ringkas dalam bahasa Indonesia. Sehingga ibu dapat memahami apa yang ibu baca. Jika tidak faham, baca terjemahannya. Terjemahan secara makna. Kemudian ibu barulah baca kepada ayat selanjutnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Lewat ini aja. Yang sana. Enggak kedengaran kan? Digeser satu. Ya, digeser. Dikesituin aja sih. Kan ada tadi. Nah. Dia dimasukin ke area ibu-ibu aja. Pendek. Enggak dikesanain, ditutup lagi. Nyampe enggak? Bismillah. Dengeran. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau hati-hati mereka justru terkunci? Maka orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an ini sama saja hati mereka itu terkunci. Maka seseorang yang ingin hatinya tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang hatinya terkunci, mentadabburi Al-Quran adalah jalan utamanya. Dia harus berusaha memahami apa yang dia baca. Kenapa kita sering melihat para imam-imam itu meneteskan air mata ketika membaca Al-Quran? Karena mereka memahami apa yang mereka baca. Mereka faham apa yang mereka ucapkan. Dari permohonan mereka meminta perlindungan kepada Allah, ataupun mereka membaca kisah-kisah para nabi yang penuh dengan perjuangan dalam menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, sehingga meneteslah air mata mereka. Mereka mentadabburi Al-Quran. Dan ini adalah ciri hamba yang khusyuk dalam mempelajari Al-Quran, yaitu berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Maka ibu-ibu ketika membaca Al-Quran dibarengi dengan terjemahan ma'ani dari Al-Quran, terjemahan yang singkat saja, sehingga ibu-ibu bisa faham apa yang ibu-ibu baca. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu pernah berkata, "La an aqra'u idza zulzilah wal qari'ah atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra'a al-Baqarah wa Al Imran tahdhira." Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku membaca ayat Al-Quran dari surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha dan surat Al-Qari'ah, tetapi mentadabburi dua surat tersebut lebih aku cintai daripada aku membaca surat Al-Baqarah dan surat Al Imran dalam kondisi cepat tanpa mentadabburinya.
Jadi Ibnu Abbas kalau disuruh milih, mending baca Al-Baqarah dan Al-Imran cepat tanpa mentadabburinya, atau membaca Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah tapi mentadabburinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang mulia yang disebut terjemahanul Quran, penterjemahnya Al-Quran, beliau mengatakan, aku lebih senang membaca Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah dalam kondisi mentadabburi keduanya. Bayangkan, ini Al-Baqarah dan Al-Imran berapa juz? Ternyata kalau dibacanya tidak tadabbur, tidak disenangi oleh Ibnu Abbas. Lebih senang membaca Al-Qari'ah dengan mentadabburi ayat-ayat tersebut. Maka ibu-ibu patokan pertamanya itu bukan berapa banyak yang ibu-ibu baca, tapi berapa ayat yang ibu-ibu tadabbur dalam membacanya. Berapa ayat yang ibu-ibu bacanya dalam kondisi mentadabburi ayat-ayat tersebut. Jadi patokannya bukan berapa banyak. Ditadabburi tidak ayat-ayat tersebut. Ya. Kadang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu dapat mendapatkan hikmah yang begitu banyak dari satu ayat saja yang dia mentadabburinya. Saya pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Lail. Ibu-ibu hafal surat Al-Lail? Fa amma man a'ta wattaqa. Ayat keberapa itu? Kelima ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu dari kecil kita baca ayat ini. Tapi kita tidak pernah mentadabburinya, walaupun membaca terjemahan itu hanya selewat. Beberapa tahun yang silam ada satu Syekh Muhammad Bamusa namanya. Beliau berkunjung ke kota Bogor. Kemudian beliau memberikan kultum, kuliah singkat, kajian singkat. Yang beliau bahas ayat ini, Bu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kata beliau, kita nih manusia nih hidup dalam kesulitan. Jika ingin mendapatkan kemudahan, Allah telah memberikan solusinya dalam ayat-ayat ini, ayat-ayat yang kalian hafal. Apa itu? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Jika melakukan tiga hal ini, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan segala urusan. Apa itu? A'ta, memberi. Jadi kalau sulit, dalam kondisi kesulitan justru kita diperintahkan untuk memberi. Apa yang kita miliki? Ilmu, harta, tenaga, berikan. Wattaqa, bertakwa. Jadi kalau dalam kondisi sulit, bukan malah menjauh dari Allah, tapi dekatkan diri kepada Allah. Perbaiki salatnya, perbaiki ibadahnya, jauhi kemaksiatan. Wasaddaqa bil husna, dan membesarkan tentang surga. Membenarkan tentang akhirat, tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan mudahkan jalan kita. Ini beliau membahas hanya satu kali. Tapi bahasan ini membuat kita mentadabburi ayat tersebut. Tertancap dalam benak kita tahunan. Padahal sebelumnya belasan tahun, mungkin puluhan tahun kita membaca, tapi kita tidak pernah mentadabburi ayat-ayat tersebut. Ternyata banyak solusi hidup itu ada dalam Al-Quran. Bahkan mungkin seluruh solusi hidup kita itu ada dalam Al-Quran. Itu adalah pedoman hidup kita. Tapi kita sering acuh, tidak mentadabburi ayat-ayat yang ada. Bayangkan jika kita mentadabburi ayat demi ayat, berapa banyak keutamaan yang kita dapatkan. Yang sangat disayangkan di zaman sekarang, bahkan bukan hanya di zaman sekarang, di zaman para ulama terdahulu, bahkan Al-Fudail ibn Iyad itu pernah mengatakan bahwa banyak orang yang menganggap bahwa mereka telah mengamalkan Al-Quran di saat mereka membaca Al-Quran saja. Bukan di saat mereka mentadabburinya, bukan di saat mereka mengamalkannya. Apa yang akan dikatakan oleh Al-Fudail ibn Iyad jika beliau bertemu dengan kita di zaman seperti saat ini? Yang jangankan membaca saja, menyentuh pun tidak Al-Quran tersebut. Maka kata Al-Fudail ibn Iyad, banyak orang yang menganggap mereka telah mengamalkan Al-Quran di saat sebatas mereka membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu ada bukan sebatas untuk dibaca. Al-Quran itu Allah turunkan sebagai pedoman hidup kita untuk kita amalkan. Sebelum kita amalkan, kita harus memahami apa yang kita baca, agar kita tahu bagaimana mengamalkannya. Itu yang dikatakan oleh Al-Fudail ibn Iyad. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adab berikutnya dalam membaca Al-Quran adalah seseorang itu harus memperindah suara dan bacaan dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini dengan suara yang baik.
Dengan apa? Dengan mempelajari tajwidnya. Agar makhraj hurufnya itu kita ucapkan dengan benar. Sesuai dengan kaidah yang ada. Jangan sampai banyak orang yang menganggap bahwa membaca Al-Quran itu dengan suara yang baik, kemudian mereka menabrak kaidah-kaidah tajwid. Pelafadzannya salah. Kenapa? Hanya mengejar suara yang indah. Bahkan tidak sedikit di zaman sekarang, orang membaca Al-Quran itu disesuaikan bacaannya dengan nada-nada lagu, waliyadzubillah. Sehingga yang harusnya panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, yang penting sesuai dengan nada lagu yang ada. Ini musibah. Dan bahkan banyak dilakukan di tempat-tempat yang harusnya mereka mendapatkan pendidikan agama yang benar. Sekarang nggak sedikit, ada ragu yang lagi terkenal, diambil nadanya, dipakaikan, entah itu sholawat kah, entah itu zikir kah, entah itu ayat Al-Quran kah, kemudian dikatakan ini namanya Islami. Islami dari mana? Bukan seperti itu cara mengislamikan sesuatu. Islam itu lebih kaya dari hal tersebut. Baca Al-Quran sesuai tajwid yang benar, maka keindahan suara itu akan didapatkan ketika seseorang membaca dengan makhraj huruf yang benar. Tidak perlu mengejar-ngejar nada-nada yang dia tidak sampai. Akhirnya engap-engapan dia ketika membaca Al-Quran. Ya? Karena ingin mengejar nada fulan bin fulan, dia pengen ngikuti nada seseorang, dia lupa dengan nada. Padahal setiap orang itu punya karakteristik suara tersendiri. Selama dia membaca dengan tajwid yang benar, itu akan indah. Ketika dia membacanya dengan khusyuk, akan indah. Karena apa yang dibaca dari hati akan sampai ke hati. Tapi apa yang dibaca dari lisan hanya akan sampai ke pendengaran saja. Saya pernah bertanya hal ini kepada salah satu ulama. Saya katakan, wahai Syekh, kenapa suara sebagian yang saya dengar dari imam dibilang jelek? Tidak, suaranya indah, tapi kok tidak masuk ke hati. Ada imam yang bacaannya itu standar sekali, tidak ada nyanyian, ibaratnya nada-nada yang orang bilang indah, tapi kok bisa masuk ke hati. Maka dia menjawab dengan jawaban yang sangat singkat. Apa yang dibaca dari hati akan sampai ke hati, tapi apa yang dibaca sebatas dari ujung lisan hanya akan sampai kepada ujung pendengaran. Dan itu subhanallah, kekuatan membaca Al-Quran dari hati itu. Siapa yang khusyuk dalam membaca Al-Quran, itu orang yang mendengarnya pun akan terbawa sampai ke hati mereka. Maka berusahalah untuk membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang benar. Ya. Kemudian indahkanlah suara kita dalam membaca Al-Quran. Perindahlah suara kita dalam membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukan termasuk dalam golonganku siapa yang tidak memperindah bacaan dia dalam membaca Al-Quran. Modal dasarnya adalah membaca dengan makhraj huruf yang benar, dengan tajwid yang benar. Maka ibu-ibu tidak perlu malu jika sekarang belum bisa membaca Al-Quran. Belajar dari dasar, dari pembacaan makharijul huruf yang benar. Kalau dahulu kita ada kitab Iqra 1 sampai Iqra 6. Itu tidak membutuhkan waktu yang banyak kalau orang mau membaca, mempelajarinya. Mungkin 6 bulan selesai. Tapi dia akan punya modal besar dalam membaca Al-Quran. Atau metode-metode baru yang setiap saat selalu ada pembaruan. Metode-metode yang baik, silahkan untuk diikuti. Selama tujuan intinya sama, yaitu seseorang dapat benar dalam membaca Al-Quran. Jangan pernah malu. Karena kalau ibu-ibu malu untuk belajar membaca Al-Quran, selamanya ibu-ibu tidak akan pernah bisa membaca Al-Quran. Rasa malu itu ada yang positif, ada yang negatif. Rasa malu yang positif adalah ketika seseorang malu bermaksiat kepada Allah. Rasa malu yang positif adalah di saat seseorang malu untuk melanggar syariat-syariat Allah. Rasa malu yang negatif adalah di saat seseorang malu untuk belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, malu untuk taat. Itu rasa malu yang negatif. Jadi ibu jika malu membaca Al-Quran, malu belajar membaca Al-Quran, tandanya ibu-ibu bukan memiliki rasa malu yang baik, tapi memiliki rasa malu yang tidak baik. Maka harus dirubah hal tersebut. Belajarlah, jangan pernah malu. Belajar dan jangan pernah malu. Mungkin kita punya kelalaian di masa muda kita.
Sekarang usia kita sudah beranjak 30, 40, 50, 60. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Dan kaum muslimin sekarang berada dalam musibah yang sungguh sangat luar biasa tentang membaca Al-Quran. Ya. Saya ingat dulu ketika duduk di bangku SMA, salah satu SMA negeri di Bogor ini, subhanallah, kita murid satu angkatan itu 360 kalau tidak salah. Itu ketika membaca Al-Quran, dulu saya merasa bacaan Al-Quran saya ini sudah baik di antara 360 itu. Mungkin masuk 10 besar dalam membaca Al-Quran. Tapi ternyata apa yang saya baca itu salah, banyak salahnya. Bayangkan ibu-ibu sekalian, jika yang merasa masuk 10 besar itu ternyata salahnya banyak, ketika belajar lagi ternyata salahnya banyak, bayangkan yang 350 orang tersebut. Dan yang 350 orang mayoritasnya tidak melanjutkan pendidikan yang ada sangkut pautnya dengan Al-Quran. Jadi bayangkan mayoritas kaum muslimin itu berarti banyak yang belum dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu gambaran secara umumnya. Maka ajakan saya kepada diri saya dan bapak ibu-ibu sekalian, jangan pernah malu untuk belajar membaca Al-Quran. Sehebat apapun, suka ada aja yang salah. Kalau kita merasa, saya udah bagus baca Al-Quran saya, coba teskan baca Al-Fatihah saja. Pasti masih banyak yang salah. Ya, pasti masih banyak yang salah. Karena kadangkala makhraj hurufnya mungkin keliru untuk dilafadzkan, terutama huruf-huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Dhad, ta, ain. Itu paling susah biasanya, ya. Paling sulit lidah kita untuk mengucapkan. Karena bahasa Arab itu dikenal bahasa dhad. Satu-satunya huruf yang tidak ada di bahasa lain di dunia itu adalah huruf dhad. Itu adalah huruf satu-satunya yang hanya ada dalam bahasa Arab. Sisa huruf yang lain ada di bahasa-bahasa yang lain. Tapi dhad itu hanya ada dalam bahasa Arab. Tidak ada bahasa di dunia ini yang punya huruf dhad. Hanya bahasa Arab. Dan itu tidak ada di bahasa Indonesia juga kan? Dan itu sangat sulit. Biasanya dhad dibacanya do. Pakai dal, ya. Lidah kita. Makanya kita harus terus berlatih. Kemudian ibu-ibu, ada berikutnya dalam membaca Al-Quran. Hendaklah ibu-ibu ketika membaca Al-Quran, ketika membaca ayat yang mengandung rahmat Allah, keutamaan, surga, berhenti sejenak. Selesai ayat tersebut dibaca, berhenti. Kemudian minta kepada Allah, agar Allah mengaruniakan rahmat itu, agar Allah memberikan surga tersebut kepada ibu-ibu sekalian. Ketika ibu-ibu membaca ayat tentang azab, tentang neraka, tentang siksa Allah, berhenti sejenak. Kemudian minta kepada Allah agar kita dilindungi dari hal-hal tersebut. Dan ini dilakukan oleh ibu-ibu di luar sholat fardu. Jadi tidak boleh di dalam sholat fardu. Jadi jika ibu-ibu sekalian berada dalam sholat sunnah sekalipun, di dalam sholat malam, ibu-ibu bertemu dengan ayat berkenaan dengan rahmat, boleh ibu-ibu berhenti, kemudian meminta rahmat tersebut. Kalau berbaca ayat yang mengandung tentang azab, boleh berhenti, kemudian meminta perlindungan dari azab tersebut. Itu hanya boleh kalau dalam sholat, selain sholat wajib. Kalau sholat wajib tidak boleh diselingi dengan bacaan lain. Jadi hanya boleh dalam sholat sunnah. Dan dalam bacaan di luar sholat tentunya. Jadi ibu-ibu sedang baca Al-Quran nih, bertemu ayat tentang azab, minta perlindungan kepada Allah. Ya, boleh dengan bahasa Indonesia, ya Allah lindungi aku dari azab. Misalkan, ibu-ibu membaca surat An-Naba tadi. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Ini ayat-ayat tentang surga. Maka ibu berhenti sejenak, ya Allah karuniakan aku surgamu. Atau membaca ayat wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri di hari kiamat kelak karena melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhenti sejenak, minta kepada Allah, ya Rabb, karuniakanlah aku kenikmatan untuk menatap wajahmu di yaumil qiyamah kelak. Karena itu kenikmatan terbesar penghuni surga adalah ketika diberikan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat terindah penduduk surga. Maka kita mohon perlindungan, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikaruniakan dapat melihat Allah di yaumil qiyamah kelak. Karena itu nikmat terbesar bagi penduduk surga.
Jadi boleh berhenti sejenak dalam membaca Al-Quran. Bahkan itu sesuatu yang dianjurkan ketika kita sedang membaca Al-Quran. Itulah diantara adab-adab dalam membaca Al-Quran yang mungkin dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya jangan jauhkan diri kita dari Al-Quran. Karena hati tanpa zikir, tanpa mengingat Allah, itu ibarat ikan tanpa air. Jadi orang sering bertanya, kok hati saya gelisah? Kok saya risau terus? Kenapa? Karena mungkin kita jauh dari Allah. Kita tidak mengingat Allah, tidak membaca ayat Al-Quran. Karena hati tanpa zikir, itu seperti ikan tanpa air. Lihat ikan kalau tidak ada air, Bu. Ada yang hidup ikan tanpa air? Pernah lihat ikan hidup tanpa air? Tidak pernah. Ya? Tidak pernah bisa kita lihat ikan hidup tanpa air. Mati dia. Maka begitupun hati yang jauh dari Allah, dia akan mati. Akan gelisah, diawali kegelisahan, diakhiri dengan kematian hati. Sehingga tidak lagi melihat yang ma'ruf itu ma'ruf, yang mungkar itu mungkar. Terbalik semuanya di mata dia. Karena dia tidak mau mengingat Allah. Maka bacalah Al-Quran, dengarkanlah Al-Quran, kemudian resapi maknanya, amalkan apa yang kita fahami dari ayat-ayat tersebut. Perhatikan adab-adabnya, kondisi diri kita dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, memahami maknanya dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk saya dan juga untuk kita semua. Dan kita dapat mengamalkan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengarkan. Jika ada pertanyaan bisa lewat kotak pertanyaan, silakan. Baik, bismillah, ini ada pertanyaan. Yang pertama, 3 kelompok yang akan merasakan panasnya api neraka pertama kali. Yang pertama tadi telah disebutkan adalah qari, pembaca Al-Quran. Yang dua lagi apa? Yang dua lagi adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan dan orang yang wafat di medan jihad. Orang yang dermawan ini Allah tanya kepadanya, "Madza amilta fi ma a'taitu?" Apa yang kau amalkan dari apa yang telah aku berikan kepadamu? Maka dia mengatakan, "Asilu rahim wa atasaddaq." Dengan rizki yang kau berikan kepadaku ya Allah, aku menyambungkan tali silaturahim dan bersedekah. Jadi dia berkunjung ke keluarganya, memberi ke keluarganya, banyak bersedekah dengan uang tersebut. Maka Allah katakan, "Kadzabta, engkau telah berdusta." Dan malaikat mengatakan, "Kadzabta, engkau telah berdusta. Fa inna ma aradta an yuqal fulanun jawad." Tetapi engkau itu hanya ingin disebut sebagai orang yang jawad, orang yang dermawan. Faqad qil, dan di dunia engkau telah mendapatkan julukan tersebut. Maka ditariklah ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga, yang mati di medan jihad, ditanya oleh Allah, "Bagaimana engkau bisa terbunuh?" Maka dia mengatakan, "Ya Allah, engkau memerintahkanku berperang di jalanmu, faqataltu thumma qutiltu." Aku pun berperang dan wafat di medan jihad. Kata Allah, "Kadzabta, engkau telah berdusta." Malaikat mengatakan, "Kadzabta, engkau telah berdusta. Fa inna ma aradta an yuqal fulanun jari." Tetapi engkau itu hanya ingin disebut sebagai pemberani, pahlawan, syahid. Maka engkau telah mendapatkan julukan tersebut di dunia.
ditariklah ke dalam neraka jahanam. Maka 3 kelompok ini, qari, pembaca Al-Quran, jawad, orang yang dermawan, dan jari, orang yang pemberani, wafat di medan jihad, amalan mereka luar biasa. Tapi apa yang dapat menghancurkan mereka? Karena mereka tidak ada satupun yang beramal ikhlas karena Allah. Semua ditujukan untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Kemudian isti'adzah, perintah untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dalam surat An-Nahl ayat berapa? Ayat 98. Ayat 98. Apakah orang yang sedang junub boleh memegang Al-Quran ketika Al-Quran ada di bawah posisinya dipindahkan? Jika orang yang sedang junub, ini kondisi-kondisi darurat, dia sedang junub, tapi dia melihat Al-Quran itu ada pada posisi yang tidak selayaknya ada di sana, maka dia dapat memindahkannya. Jika ada kain penghalang yang dapat menghalangi tangan dia, itu lebih baik. Jadi dia menggunakan sarung tangan atau menggunakan kain untuk memindahkan Al-Quran itu, insya Allah tidak masalah karena itu dalam kondisi darurat. Itu dibolehkan. Membaca Al-Quran yang ada terjemahannya boleh tidak bagi orang yang sedang haid dan nifas? Tergantung, jika itu masih disebut sebagai mushaf Al-Quran, maka tidak boleh. Jadi sebaiknya menggunakan sarana yang lain. Jika hanya terjemahan saja, boleh. Tapi jika Al-Quran plus terjemahan, dan banyaknya sekarang Al-Quran ada not terjemahannya, itu yang saya tahu Allahu a'lam masih disebut sebagai mushaf Al-Quran. Jadi sebaiknya tidak. Ya, jika terjemahan saja terpisah, insya Allah tidak masalah. Tapi jika masih bercampur dengan ayat Al-Qurannya, sehingga masih disebut mushaf Al-Quran, sebaiknya tidak. Jadi cukup menggunakan gadget, pakai handphone, aman. Itu fatwa para ulama berkenaan dengan hal tersebut, membaca Al-Quran dari gadget. Kalau sedang haid tidak suci, apa boleh membuka Al-Quran? Ini sudah terjemahan. Bagaimana dengan membaca Quran dari HP, misalnya di mana saja, tidak dalam keadaan suci? Insya Allah tidak masalah. Misalkan di perjalanan ibu naik kereta, naik KRL, sambil duduk baca Al-Quran dari gadget, insya Allah tidak mengapa. Mana yang lebih utama, membaca Al-Quran atau sambil membaca artinya? Sambil membaca artinya. Ya, kalau ibu misalkan belum begitu menguasai bahasa Arab, tidak paham apa yang dibaca, maka baca beserta terjemahan makna. Jadi bukan arti semata, tapi terjemahan makna. Ya, yang singkat-singkat itu ada ya. Terjemahan kalau nggak salah yang dikeluarkan oleh perkumpulan para ulama di MUI yang dari Saudi Arabia itu sampai saat ini yang disebut yang terbaik, terjemahan terbaik. Cuman jangan asal terjemahan juga ibu-ibu sekalian. Kadang kalau ada yang baca asal terjemahan itu bisa berdampak fatal juga, karena bisa saja ada orang-orang yang berpemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dia menerjemahkan Al-Quran versi dia, ya, versi dia bukan versinya ahli tafsir. Ini juga sangat bahaya. Jadi ibu-ibu harus pastikan Al-Quran yang ibu baca terjemahannya dari yang terpercaya. Ada perkumpulan para ulama MUI yang mereka mendapatkan waktu itu mandat untuk menerjemahkan Al-Quran, dan itu terjemahan Al-Quran dari Al-Quran cetakan Raja Fahad Madinah. Insya Allah itu yang paling aman untuk dibaca terjemahannya, ya, terjemahannya. Atau sekarang suka banyak juga, misalkan dari pustaka Imam Syafi'i, pustaka Ibnu Umar, itu terjemahan tafsir Al-Quran ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir atau tafsir As-Sa'di rahimahullah, itu juga singkat dan baik untuk dibaca. Ada beberapa sekolah yang menerima siswanya untuk mendapatkan beasiswa dari bacaan hafalan Al-Quran. Bagaimana jika seperti itu? Apakah jika sudah belajar membaca Al-Quran, misal lulus Iqra 6, kita tidak perlu talaqi lagi pada? Baik. Yang pertama, apakah jika ada satu sekolah yang memberikan beasiswa bagi mereka yang hafal sekian juz, misalkan dari Al-Quran, boleh tidak? Atau yang semisal dengannya, ini ibarat seseorang ikut lomba, boleh apa tidak? Tidak masalah. Tidak masalah dia melakukan hal tersebut. Yang penting dia ketika membaca Al-Qurannya itu lillah. Tujuannya bukan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi jangan saya mau ngafalin Al-Quran, kenapa? Biar dapat beasiswa.
masuk perguruan tinggi Al-Fulani lewat jalur beasiswa hafalan Al-Quran. Ini keliru. Jadi ketika kita memerintahkan kepada anak, nah kamu baca Al-Quran lillah, karena Allah. Jika engkau baca karena Allah, hal-hal lain insya Allah akan Allah mudahkan. Jika dia sudah hafal Al-Quran, kemudian ada penerimaan beasiswa, syaratnya hafal Quran. Dia membaca ayat Al-Quran tersebut, menunjukkan bahwa dia sudah hafal Al-Quran. Untuk mendapatkan hal itu insya Allah tidak masalah. Tetapi tetap yang namanya hati itu disebut dalam bahasa Arab qalb, yataqallab, berubah-ubah. Maka tetap harus minta ketetapan kepada Allah agar niat kita tidak berubah. Agar niat kita tidak berubah. Ya, contohnya orang yang niatnya berubah nantinya itu ketika dia tidak lulus dalam ujian tersebut, dia akan mengatakan, tahu gini ngapain capek-capek ngafalin Al-Quran. Waliyadzubillah. Ini jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Maka kita ketika menekankan kepada anak-anak kita menghafal, itu ingatkan kepada mereka lillah. Jika engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan, jangan sampai engkau kecewa. Karena jika engkau lakukan lillah, engkau telah mendapatkan apa yang menjadi tujuanmu, yaitu kenikmatan akhirat yang Allah berikan, dan insya Allah kemudahan di dunia. Ya, jangan sampai dijadikan tujuan akhirat, tujuan dunia itu sebagai tujuan utamanya. Kemudian juga pertanyaannya, jika sudah membaca, belajar Iqra sampai Iqra 6, apakah tidak perlu lagi talaki kepada guru? Harus ya. Al-Quran itu bacaan yang kita pelajari harus talaki. Bahkan ketika kita membaca, mempelajari Iqra sekalipun, itu tetap memerlukan yang namanya guru. Memerlukan yang namanya guru. Jadi nggak bisa otodidak. Otodidak akan banyak salahnya daripada benarnya. Bahaya. Belajar tanpa guru itu salah satu hal yang membahayakan. Jangankan belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar yang lain pun sama. Tanpa guru fatal. Dan tanpa guru lelah kita. Coba ibu-ibu belajar matematika. Lihat soal, lihat jawaban. Ibu nggak ada guru, nggak tahu tuh caranya bisa sampai ke situ dari mana. Tapi kalau dengan guru mempersingkat banyak waktu untuk kita belajar. Dan insya Allah akan lebih benar ketika kita talaki terhadap guru. Dan insya Allah, masya Allah sekarang pengajian-pengajian banyak yang membuka tahsin Al-Quran, ya, mempelajari tajwid Al-Quran. Kemudian juga ada pertanyaan di luar tema berkenaan dengan wanita yang berhalangan, yang haid. Itu bagaimana ketika dia suci di waktu asar atau di waktu isya? Sholat apa yang harus dia kerjakan? Nah, ibu-ibu pernah mungkin suci di waktu ba'da asar ya? Jam 5 sore. Atau di waktu isya jam 8. Biasanya sholat apa saja yang dikerjakan? Ibu-ibu? Ya, sholat asar. Baik, ibu-ibu sekalian, jika ibu-ibu suci di waktu sholat yang masih ada bisa untuk dijamak, tandanya waktu sholat tersebut belum habis secara total, maka ibu-ibu harus melaksanakan sholatnya. Itu sholat yang masih ada waktu untuk menjamaknya. Contohnya, jika ibu-ibu suci di waktu jam 5 sore, waktu asar, maka ibu-ibu setelah mandi janabah, ibu-ibu harus sholat zuhur dan asar. Karena zuhur masih bisa dijamak dengan asar. Begitupun ketika ibu suci di waktu isya, maka ibu-ibu melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Ya, kalau suci di waktu subuh, sholat apa ya? Sholat subuh saja. Suci setelah keluar waktu subuh, setelah terbit matahari jam 7 pagi, ya sudah tidak sholat subuh. Ya, tapi jika suci di waktu asar, maka sholat zuhur dan asar, karena zuhur masih bisa dijamak dengan asar. Begitupun ketika suci di waktu isya, maka sholat maghrib dan isya. Itulah yang difatwakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dan para ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada lagi? Nggak ada lagi pertanyaannya? Jelas ibu-ibu? Jelas. Baik, kalau begitu insyaallah berkenaan dengan adab makan dan minum akan kita bahas insyaallah pada bulan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.